Ya, selamat pagi semuanya. Nah, topik kita hari ini mengenai penggunaan past continuous dengan simple past. Oke, kapan kita gunakan past continuous? Oke, past continuous selalu berpasangan dengan kalimat simple past. Jadi, kenapa harus ada sih tenses past continuous? Intinya gini, uh, ini sering terjadi di dunia interogasi atau kita menanyakan beberapa hal yang terjadi di masa lalu, ya. Oke, ingat masa lalu, 1 detik pun sudah berlalu itu masa lalu. Jadi masa lalu jangan diingat yang 1000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, bukan ya. Jadi 1 detik pun, lihat di sini, cek. Oke, saya bilang I stood there 1 second ago. Saya berdiri di sini. Nah, karena meskipun saya pindah lagi ke sini, detak jantung saya, tatapan mata saya mungkin berbeda gitu loh ya. Tidak persis sama. Jadi 1 detik pun itu sudah berlalu. Oke. Saya ulangi lagi, fungsinya past continuous itu adalah menjelaskan dua kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ada satu kejadian yang sedang terjadi ketika ada kejadian kedua yang mengganggu sebentar. Oke, saya bilang mengganggu karena dia hanya interruption, ya. Terjadi hanya sebentar, dan kejadian yang sedang berlanjut ini mungkin masih berlanjut beberapa detik kemudian, beberapa jam kemudian. Nah, itu namanya past continuous, menjelaskan dua kejadian, satu yang past continuous, satu yang simple past. Oke, saya berikan 10 contoh di dalam bahasa Indonesia dan saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya, pemakaian when and while. Ingat, kalau when diikuti oleh simple past, kalau while diikuti oleh past continuous. Ingat, kalau while itu kalau diartikan sementara atau ketika saya sedang. Nah, kalau when diterjemahkan ketika saja, ya. Oke, jadi saya buat 10 contoh yang memakai past continuous. Ingat, past continuous yang baik itu adalah selalu time signalnya atau kejadian waktunya itu ada simple past. Oke, nomor 1. Ketika saya sedang menonton TV tadi malam, ibu saya menelpon. Lihat di situ mana kegiatan yang sedang. Kan ada dua kejadian, menonton dan menelpon. Nah, yang sedang mana? Nah, itulah past continuous-nya. Yang mengganggu sebentar kegiatan saya menonton, itulah simple past-nya. Oke. While I was watching TV last night, my mom called me. Okay. While I was watching TV last night, my mom called. Ingat, was watching-nya itulah past continuous, called-nya itulah yang simple past. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seseorang mengetuk pintu ketika saya sedang sarapan pagi tadi, ya, tadi pagi. Oke. Ada dua kejadian, mengetok pintu dan sarapan pagi. Mana yang sedang? Berarti yang sedang itu adalah sedang makan atau sarapan pagi. Oke, posisi past continuous bisa di depan kalimat, bisa di belakang kalimat. Ketika di belakang kalimat nanti itu ada komanya. Oke, saya buat di belakang kalimat. When someone knocked the door, when saya pakai kata sambung when. Kalau tadi while diikuti past continuous, kalau ini when diikuti oleh simple past. When someone knocked my door, I was eating my breakfast. Ya, okay. When someone knocked the door, I was eating my breakfast. Okay. Nah, inilah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, ketika saya mengendarai motor tadi, saya melihat seseorang jatuh. Ya. Mana yang sedang mengendarai sepeda motor? Mana yang kejadian sebentar yang saya lihat adalah saya melihat seseorang jatuh dari motornya. While, saya pakai while ya karena langsung diikuti oleh past continuous.
while I was riding my motorcycle, while I was riding my motorcycle, comma, someone fell from his motorcycle. Someone fell from his motorcycle. Ingat, fall, fell, fallen. Jadi saya pakai bentuk kedua di situ karena time signalnya adalah simple past. Saya ulangi lagi, past continuous selalu berhubungan dengan simple past untuk tanda waktunya. Oke. Nah, contoh yang ketiga. Oke, ketika saya tadi menaiki tangga, dompet saya jatuh. Oke. While I was walking upstairs, my wallet fell down. My wallet dropped. Okay? Ya, jadi saya pakai bentuk kedua di situ. Jadi mana yang saya sedang naik tangga, and then dompet saya jatuh. Nah, yang sedang menaiki tangga lah yang pekerjaan yang sedang, dompet saya jatuh. Tapi dua kejadian tersebut memang sudah terjadi di masa lampau. Oke, itu contoh keempat. Kelima, ketika anak saya tidur tadi malam, saya mengetuk pintu. Oke, saya mengetuk pintu. While my son was sleeping at his room, I knocked the door atau I came in, saya masuk ya. Jadi saya pakai bentuk kedua, come, came, come. I came in. Ingat, saya pakai while diikuti oleh past continuous. While my son was sleeping. Was-nya itulah past, sleeping-nya like continuous-nya. Jadi past continuous. Dilihat dari to be-nya past, was, were, dan diikuti oleh verb A. Itu contoh kelima. Contoh keenam, ketika ibu saya menelpon, seseorang datang. Oke. Jadi pekerjaan yang sedang itu adalah menelpon, terus yang datang itu seseorang. Oke. While my mom was calling someone, her friend came in. Ya, ketika ibu saya sedang menelpon seseorang, temannya datang masuk ke rumah. While my mom was talking or was calling her friend, someone came in. Oke. Itu contoh ke-6, contoh ke-7, ketiga. Oke. Ketika kakak saya tadi masak, saya mengatakan halo karena saya baru datang. While my sister was cooking, I came in and said hello. Oke, boleh saya pindahkan kalimat when-nya di depan? Boleh. When I came in and said hello to my sister, she was cooking in the kitchen. She was cooking food in the kitchen. Oke. Jadi boleh kita pakai time signalnya atau simple past-nya di depan, nanti ada komanya, baru kita memakai past continuous di belakangnya. Atau kalau kita memakai past continuous di depan, pakailah conjunction while. Ya. Oke. Kalimat yang ke-7, ketika keponakan saya berlari, ketika keponakan saya sedang berlari mengejar saya, ketika keponakan saya sedang berlari ke arah saya, ibunya memanggil. Mana pekerjaan yang sedang? Keponakan saya sedang berlari, ibunya memanggil. Oke. Jadi while my niece was running fast toward me, her mom called. While my niece was running so fast toward me, was running.
her mom called. Oke, itu contoh ke-7. Contoh ke-8, ketika kami sedang berdoa tadi malam, seseorang menelpon. While we were praying last night, someone knocked the door. Oke, saya ganti posisi kalimatnya. Someone knocked our door. Seseorang mengetuk pintu kami ketika kami sedang berdoa. While we were praying. Oke, itu contoh yang ke-8. Contoh yang ke-9, ketika mereka berjalan ke arah sekolah, maksudnya anak-anak, ketika mereka sedang berjalan menuju sekolah, seseorang memanggil mereka. Dan mana yang sedang mereka menuju sekolah berjalan, dan yang seseorang memanggil. While they were walking toward the school, while they were going to school, someone called them. Okay, atau someone called them while they were walking toward the school, atau while they were going to school. Oke, kalimat ke-9, ketika saya mandi tadi pagi, seseorang mengetuk pintu kamar mandi. Oke, mana yang kegiatan yang sedang tadi? Saya sedang mandi, seseorang mengetuk. Jadi saya terganggu ya. While I was taking a shower, someone knocked the door. Atau I was taking a shower when someone knocked the door. Oke. Kalimat terakhir, ketika saya mencuci piring, saya menjatuhkan sebuah piring. Mana kegiatan yang sedang? Saya sedang mencuci piring dan satu piring jatuh atau pecah. While I was washing the dishes, a plate broke. Satu piring pecah. While I was washing the dishes, a plate broke. Atau I dropped a plate. Oke, jadi itulah contoh penggunaan past continuous yang digabung dengan simple past. Simple past di sini adalah hanya menjelaskan mana kejadian yang terjadi yang mengganggu si past continuous ini. Oke, yang kedua ingat time signal atau penanda waktunya ada when and while. When diikuti di depannya langsung simple past, kalau while diikuti past continuous. Ingat, past continuous ada ketika kita menjelaskan dua kegiatan atau kejadian yang terjadi di masa lampau, satu kejadian yang sedang terjadi, satu yang mengganggu kejadian yang sedang terjadi tersebut. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya membuat kalian memahami penggunaan past continuous. So I'm Gunawan Tabunsaridu. Thank you for listening, and I do hope my brief explanation will improve your English skill. Thank you so much.